Halo Tribuners, balik lagi bareng aku Nuriat Hikmah, jurnalis Warta Kota. Menyusul kabar bahwasannya Wisma Atlet sudah akan ditutup pada 31 Desember 2022 mendatang, kali ini saya akan ajak teman-teman semua untuk berbincang bersama salah satu nakes yang pada saat itu berjibaku bersama ribuan orang yang bertahan hidup untuk berjuang untuk sekadar hidup. Udah bersama saya Mbak Mega sebagai salah satu perawat yang merawat ribuan orang pada saat COVID itu ya Mbak ya. Halo Mbak Mega. Halo Mbak. Sehat Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Dan Mbak Mega, saya mau izin balik flashback ke belakang. Wisma Atlet ini bakalan ditutup 31 Desember mendatang. Mbak Mega sebagai salah satu nakes pada saat itu, bagaimana pertama kali Mbak tahu nih ada COVID di Indonesia gitu, terus menangani pasien pertama kali? Mungkin bisa diceritakan Mbak? Mungkin pertama kali tahu ada COVID itu waktu itu saya masih di Medan ya. Pada saat itu saya bertugas di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Medan. Kebetulan saya sebagai perawat ICU di sana. Waktu pertama kali tahu pastinya khawatir ya, sedih. Apalagi kita sebagai perawat di sana kan merupakan garda terdepan kan sekarang. Cuma pada saat itu ya mungkin ada juga sedikit saya mau cenderung ke dunia sakit ini. Pada saat itu saya mendaftar dari untuk masuk ke sini itu yang dari teman dan dari teman saya mendaftar. Oke, berarti Mbak Mega ini dari Medan untuk Wisma Atlet itu sendiri. Bagaimana pertama kali cerita menangani orang yang COVID, pasien pertama Mbak Mega? Pertama kali saya ke sini itu waktu itu dengan difasilitasi ya sama pihak Menkes dan TNI AU. Saya difasilitasi kendaraan karena pada saat itu kan lagi lockdown ya. Bandara semuanya pada tutup, terus pada difasilitasi itu dengan pesawat Hercules pada saat itu. Pertama kali saya sampai di sini, saya juga difasilitasi untuk ke tempat tinggal sementara waktu itu di Hotel Media. Karena kita sebelum menangani pasien COVID, kita juga harus dilakukan tes medical check up. Jadi kita benar-benar harus fit baru boleh menangani pasien. Nah setelah kita medical check up, fit, kita baru menangani pasien. Nah pada saat itu saya bertugas di IGD itu. Nah pada saat itu masih banyak pasien itu dari anak buah kapal ya, dari luar negeri itu pada dipulangin. Pertama kali sih mungkin saya shock ya, karena pasien yang ditangani itu beda sama pasien sebelumnya. Mungkin pasien di rumah sakit, kita menanganinya itu dengan sakit tubuh. Tapi kalau pasien COVID itu sedikit berbeda, bukan hanya sakit tubuh, tapi psikis juga. Jadi itu merupakan suatu dilema sih buat saya. Karena saya bukan hanya untuk menenangkan, tapi juga menenangkan diri saya sih, bukan pasien juga ya. Bukan hanya pasien, tapi saya juga menenangkan psikis saya. Karena pasien itu bukan cuma pasien COVID yang ditangani, tapi kita juga maksudnya gitu. Oke, tapi pada saat itu pertama kali kan kita belum tahu nih, obatnya belum ada Mbak. Agak kelimpungan gak sih pertama kali nanganin kasus itu? Pasti sedikit kelimpungan di mana pada saat awal-awal juga kan masih banyak masyarakat yang tidak percaya dengan COVID-19 ya. Jangankan obat, dengan perilaku hidup sehat pun mereka tuh masih sedikit dibilang tidak percaya, pada nggak patuh gitu. Jadi pastilah sedikit kelelahan pada saat itu. Nah, pada saat itu kan semua nakes itu diwajibkan untuk menggunakan alat pelindungan diri atau APD yang juga sempat viral nih. Caranya bukanya gimana karena berlakban-lakban. Itu pertama kali adaptasinya bagaimana Mbak? Adaptasinya sih cukup lama ya, karena pada saat itu untuk alat pelindung diri itu full ya, cover all dari atas sampai bawah, bahkan masker itu double dari masker medis sampai masker nasional. Itu adaptasinya cukup lama, dimana sebelumnya kita tanpa masker kemana-mana sedangkan di sini wajib pakai masker dan memakai APD itu bisa memakan waktu dari 8 sampai 9 jam itu juga tanpa buka. Kita nggak boleh makan minum, benar-benar ditahan, bahkan buang air pun itu ditahan. Jadi memang adaptasinya itu mungkin kalau saya sendiri bisa sampai seminggu 2 minggu itu benar-benar kelelahan. Bahkan ada di satu momen itu saya benar-benar nggak kuat. Jadi mau nggak mau kita harus balik keluar buka APD gitu, berhenti dinas pada saat itu. Tapi pada saat bukanya itu butuh berapa menit juga? Itu kan pasti butuh effort juga kan untuk membukanya. Kalau untuk awal-awal dari makai sampai buka, dari makai dulu saya bisa makan waktu sampai 10 menit. Karena awal-awal itu masih bingung juga ya mana yang pertama, mana yang kedua. Itu benar-benar tahap SOP-nya ada. Bahkan membuka juga
terpaparnya nakes itu pasti dari membuka APD. Sebagian besar nakes terpapar karena membuka APD ya. Lalu selama berjuang lebih dari 2 tahun Mbak untuk menangani pasien-pasien gitu kan, hal apa sih yang paling nggak bisa dilupain sama Mbak sendiri? Kalau untuk hal yang nggak bisa dilupain itu pasti banyak banget ya. Dari awal saya di sini Mei 2020 sampai sekarang itu pasti banyak banget teman-teman. Dari saya yang merawat pasien dari ruangan yang berpindah-pindah dari awal IGD pasti punya banyak momen dimana kita ketemu pasien yang bukan hanya sakit tubuh tapi juga sakit psikis. Kita harus terima apa aja yang disampaikan pasien ketika mau itu ucapan kotor baik semua kita terima. Itu merupakan momen karena itu merupakan tekanan batin juga buat kita para nakes. Tekanan batinnya dimana kita di sini itu sebagai relawan tulus merawat, tapi perlakuan yang kita dapat nggak sesuai ekspektasi. Ya kita harus maklumi karena di saat itu kan pasien juga mendapatkan tekanan dari lingkungan, dari keluarga. Memang apa bahasa-bahasa ataupun perlakuan yang pernah diterima separah apa gitu sampai Mbak nggak kuat gitu kira-kiranya? Mungkin banyak pasien yang mengira kalau kita nggak mengerti mereka. Mereka mengira kalau kita nggak ngerti di posisi mereka bagaimana. Padahal pada saat itu posisi mereka dengan kita para nakes juga sama. Mereka tidak bisa bertemu dengan keluarga hanya dalam waktu yang singkat. Kalau menurut saya ya mungkin paling lama 2 minggu untuk pasien yang normal. Sedangkan kita para nakes di sini itu bisa nggak ketemu keluarga sampai tahunan gitu. Sebenarnya sama, tapi pasien itu mengira kalau kita nggak mengerti apa yang mereka rasakan. Kita nggak ngerti sakit apa yang mereka rasakan. Mungkin banyak perkataan kotor atau apa, tapi nggak apa-apa, kita sebagai tenaga kesehatan memang itu udah resiko dan tanggung jawab yang harus kita terima. Berbicara mengenai keluarga Mbak, pada saat COVID itu kan menyebarnya ke seluruh Indonesia, walaupun dia Mbak Mega ada di Medan di keluarganya. Pada saat bertugas pernah nggak dapat kabar gitu, pas keluarga saya kena COVID atau bahkan justru ada yang meninggal dunia gitu di keluarganya. Pernah nggak? Terus bagaimana sih Mbak Mega pada saat itu? Perasaannya mungkin? Kebetulan pada saat Delta di akhir 2020, nah kebetulan di salah satu rumah sakit tempat saya bertugas, seorang paman saya juga merupakan kepala IGD di sana. Pada saat itu dia terpapar, tapi keluarga menutupi, tidak ada yang ngomong sama sekali sampai akhirnya di satu titik semua sudah putus asa. Paman saya sudah pakai alat bantu ventilator yang kita tahu kalau pasien udah menggunakan alat bantu ventilator itu kemungkinan hidup hanya 20%. Saya baru dikasih tahu di saat keadaannya gitu. Dan selang beberapa hari, nggak sampai seminggu tuh mungkin ada 4 hari teman saya meninggal. Di situ mungkin respon saya ya sedih ya, nangis. Kebetulan saya juga lagi dinas di ICU dan saya menangani pasien pada saat itu. Pasien saya tangani juga meninggal pada saat itu. Respon saya cuma minggir ke pinggir, nangis, nggak bisa apa-apa, tapi saya juga nggak bisa nunjukin ke keluarga karena pada saat itu juga kan keluarga lagi berduka ya, mereka juga butuh support sama-sama seperti saya. Cuma karena kita di sini tenaga kesehatan, kita paham yang mereka rasakan, ya berusaha untuk kuat aja, saling kasih support antara saya dan keluarga. Berarti pada saat itu menunda untuk pulang dulu ya, karena pamannya meninggal itu udah menunda dan baru bisa berkesempatan ketemu lagi kapan? Saya terakhir pulang itu tahun 2021 akhir di situ ketemu keluarga. Dan setelah itu memang sudah tidak ada lagi ya Mbak ya pertemuan lagi, maksudnya belum ada lagi pertemuan sama keluarga gitu ya, Belum. masih mengabdi di sini. Iya, balik lagi Januari ke sini sampai saat ini. Oke, lalu selain itu ada nggak sih Mbak hal yang paling mengharukan gitu ketika menangani pasien? Mungkin ada sisi bahagianya gitu dibanding sisi sedihnya gitu. Kalau sisi bahagianya, salah satunya pasti kita tuh para nakes sama ya sisi bahagianya. Ketika melihat pasien bisa survive dari masa gawatnya, itu merupakan sisi bahagia bagi kami. Dan kalau sisi sedihnya ya kita bisa melihat pasien mendahului kita, itu merupakan satu sisi momen tersedih buat kita para nakes, dimana kita merasa sedih, merasa bersalah juga iya, karena pada saat COVID-19 itu bukan cuma obat atau apa yang minim ya, tapi tenaga kesehatan juga minim. Kita nggak bisa merawat pasien dengan full maksimal gitu ya, semaksimal diri kita udah
atlet sirine di mana-mana, terus juga ada kalau saya salah maaf dikoreksi, kayak pasien ada di selasarnya dan juga kamar penuh gitu pada saat menyaksikan pemandangan seperti itu hari-hari gitu. Apakah ada stres ataupun juga bagaimana sebenarnya Mbak Mega sendiri gitu melihat kondisi seperti itu? Kalau di saat posisi seperti itu stres pasti ada, karena tingkat stres tenaga kesehatan itu sangat tinggi di sini. Walaupun kita difasilitasi untuk olahraga bareng setelah dinas, atau tingkat stres itu pasti ada. Apalagi di saat balik ke red zone, kita melihat pasien untuk masuk ke ruangan aja harus waiting list, selasar, tergeletak, bahkan kita nyaksikan sendiri oksigen habis di mana-mana, nggak ada ketersediaan oksigen. Di situ pasien meninggal tanpa ditangani itu banyak banget. Karena kebetulan saya di ruangan ICU, ada 39 tempat tidur, 39 yang penuh, bahkan pasien gawat yang ada di rawat inap mau masuk ke ICU pun nggak bisa. Karena pasien yang udah menggunakan alat ventilator itu kemungkinan menggunakan sampai berhari-hari gitu. Jadi bed ketersediaan untuk pasien selanjutnya itu kita nggak tahu kapan lagi ada gitu. Dimana rumah sakit lain rujukan juga penuh, ya pasti bukan cuma pasien ya yang merasakan itu semua kesedihannya, kita juga sebagai nakes ya. Makanya itu saya bilang tadi, rasa bersalah kita semua ada gitu, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita sudah melakukan semampu kita yang semaksimal mungkin. Berarti Wisma Atlet ini menangani COVID sebanyak 7 tower ya Mbak? 7 tower dan semua pada saat COVID itu semuanya penuh. Pada saat Delta, kebetulan di sini itu ada 4 tower yang aktif untuk pasien, karena 3 towernya itu digunakan untuk sekretariat dan nakes ya. 4 tower itu emang penuh. Bahkan kita ada diperbantukan lagi untuk di Wisma Atlet Pademangan, itu juga penuh pada saat itu. Dan memang pada saat itu terbatas juga ya Mbak ya untuk nakes. Kalau untuk nakes ya, pada saat itu benar-benar SDM itu kekurangan. Mungkin bisa digambarkan Mbak pada saat itu di satu kamar itu biasanya ditangani berapa nakes gitu misalnya? Kalau di satu lantai itu mungkin ada sekitar 32 kamar. Dalam kamar itu ada terisi 3 bed tempat tidur. Jadi kalau misalnya yang pastinya dipakai satu lantai itu ada 31 kamar ya, kali 3 tempat tidur. Itu semua terisi pasien. Dan nakes yang menangani itu kadang hanya 1 orang. Kalau misalnya ada perbantuan itu pasti bisa menangani 2 orang. Jadi satu lantai itu 2 orang. Bahkan ada di satu titik 2 lantai yang menangani nakesnya 1 dokter. Kewalahan jadi bisa jadi itu 70 pasien, pasiennya hanya 1. Berarti untuk Mbak Mega sendiri ini terhitung 2 tahun ya menangani kasus COVID-19. Nah sekarang mungkin kita udah lihat nih COVID-19 sudah mulai mereda Mbak. Terus juga memang sudah angkanya juga sudah sedikit, dan sekarang pun Wisma Atlet mau ditutup gitu. Saya menyaksikan pemandangan di mana Wisma Atlet sudah tidak ada lagi sirine, terus juga kosong melompong gitu kan. Bagaimana Mbak melihat ataupun menyaksikan Wisma Atlet sekarang? Kalau dengan isu tutupnya itu pastinya senang ya, dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya pasien full, ya pastinya senang lah. Dan semoga dengan tutupnya operasional Wisma Atlet itu menandakan bahwasanya berhentinya pandemi ya. Kita kan sudah berpindah ke pandemi, semoga tidak ada lagi pandemi atau varian-varian COVID baru yang sudah habis, semoga nggak ada lagi. Bukan hanya di sisi senangnya aja, ada sedihnya juga, karena di Wisma Atlet ini kita berkumpul dari beberapa daerah, dari Sabang sampai Merauke kita berkumpul jadi satu, jadi saudara di sini. Pastinya ada rasa gila untuk berpisah. Jadi kan apa sih hal yang paling gak bisa dilupain gitu untuk mengenang Wisma Atlet, apalagi Mbak Mega jauh dari Medan gitu? Banyak hal yang saya lupain. Ketemu sama banyak saudara di sini, kita bareng-bareng di sini, kita belajar budaya masing-masing di sini, ketemu banyak pasien yang tingkahnya juga berbeda-beda. Apalagi momen yang paling gak bisa dilupakan itu kita bisa kehilangan. Itu kehilangan itu paling gak bisa dilupakan, momen kehilangan. Bukan cuma kehilangan pasien, tapi kehilangan sesama nakes. Itu paling gak bisa dilupain. Apakah itu sering terjadi pada saat itu? Kebetulan ada beberapa nakes juga yang mendahului Gugur pada saat bekerja Iya. itu. Dan pasti itu salah satu momen yang gak bisa dilupakan. Apakah Mbak Mega sendiri pernah menangani nakes tersebut sebelum menghembuskan nafas terakhir? Nakes pertama yang meninggal
rujukan pas itu. Jadi itu merupakan satu kenangan yang gak terlupakan ya, dari kita merujuk masih ngobrol biasa, masih berbincang biasa, walaupun mungkin keadaan dia mungkin udah cukup kritis, tapi kita masih bisa saling menguatkan. Nggak tahunya setelah beberapa waktu kita dengar kabar dia udah nggak ada. Itu pasti salah satu tamparan buat kita semua. Kita sama-sama berjuang di sini, sama-sama menangani pasien, sama-sama tahu depresinya nakes di sini, lelahnya kita di sini, tapi dia harus lebih dulu mendahului kita. Seharusnya kita di akhir ini harus sama-sama nih senang ya, di akhir perjuangan sama-sama menang perjuangan, tapi dia udah mendahului. Tapi selama COVID ini Mbak Mega sendiri sempat terpapar nggak sih? Sempat, dan kebetulan baru sebulan yang lalu. Oh iya? Di akhir perjuangan. Wah, tapi pada saat di akhir perjuangan itu kan udah mulai reda ya, jadi masih bisa tertangani dengan baik ya Mbak ya. Nah, Mbak, kalau misalkan sehabis ini Wisma Atlet mau ditutup gitu, rencananya Mbak Mega mau mengabdi di mana lagi nih? Kalau rencana kita pasti punya banyak rencana mau mengabdi di mana lagi ya. Semoga aja kalau setelah hidup dari sini kita bisa dapat tempat yang jauh lebih baik lagi untuk tugas atau mungkin melakukan pelayanan kepada pasien-pasien. Ya mungkin belum tahu sih di mana, tapi ya semoga nanti ada rezekinya. Tapi kita juga sebenarnya mewakili nih ya para nakes itu. Sebenarnya kita punya harapan yang sangat besar, untuk semua pihak sedikit memperhatikan kita nakes yang udah berjuang dari awal sampai akhir di sini. Kalau kita di sini bisa sedikit ya. Kita berapa? Kalau untuk nakes kemungkinan kita 200 ya. Tapi itu udah dari semua instansi ya, ada dari perawat, dokter, medis, laboratorium, kurang lebih 200. Kalau Mbak Mega sendiri berarti ada keinginan buat balik lagi ke Medan atau mau stay dulu di Jakarta gitu? Kemungkinan ada untuk balik dulu, tapi sekedar ketemu keluarga. Kalau untuk jenjang karir sih saya sebenarnya menginginkan untuk lanjut di Jakarta. Dulu kalau boleh tahu lulusan di Universitas mana Mbak? Saya lulusan S1 Perawatan Profesional dari Institut Kesehatan Magister Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Dan udah lulus dari tahun berapa dan udah berkecimpung di dunia kesehatan dari berapa tahun Mbak? Kebetulan saya wisuda S1 itu 2018, tapi kalau untuk bekerja saya juga udah dari 2018, dan untuk lulus profesi nurse saya dari 2019. Jadi sebenarnya kebetulan dari kampus itu mempercayakan saya untuk bisa mengabdi di rumah sakit selama saya mahasiswa. Dari 2019 awal saya udah bekerja. Mungkin pertanyaanku terakhir Mbak, selain tadi harapan sudah dijawab gitu ya, jika misalkan kita main jika-jikaan, kalau misalkan Wisma Atlet itu sebenarnya bisa bicara gitu, Mbak mau ngomong apa sama Wisma Atlet? Apa ya? Kalau ngomong sama Wisma Atlet itu hebat banget, bisa menampung banyak jiwa di sini, menampung banyak keluhan, menampung kita semua dari berbagai daerah jadi satu di sini. Besar banget toleransi di sini. Benar-benar makasih buat Wisma Atlet, dimana Wisma Atlet itu mengajarkan saya banyak hal, terutama itu menghargai. Kalau menghargai, saya belajar banyak dalam hal menghargai, baik itu menghargai waktu maupun hidup, karena di sini diajarkan hidup dari sekali dan waktu nggak mungkin terulang. Wisma Atlet ngajarin. Terima kasih banyak Mbak Mega. Ya, itu dia tadi wawancara kita bersama salah satu nakes Mbak Mega Regina. Sampai bertemu lagi di cerita-cerita berikutnya.